Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi sama saya, Fangua Korea. Nah, di sini Fangua akan bahas gimana sih caranya ke Makau biar mudah, aman, dan lolos tanpa banyak pertanyaan dari petugas imigrasi. Fangua akan bahas di sini. Tunggu dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Fangua Kara. Oke ya, dari sekarang ya di subscribe. Jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan dari info Fangua yang selanjutnya, khususnya di bidang traveling. Oke? Oke guys, thank you ya for subscribe. Dan sebelumnya Fangua ngucapin banyak-banyak terima kasih ya yang udah mau nonton Fangua dan udah ngasih like, dan apalagi yang udah mau komentar di channel YouTube-nya Fangua Kara. Oke guys, kita langsung bahas aja gimana caranya ke Makau mudah, aman, dan tanpa banyak pertanyaan. Sebelum kalian pelajarin ini, kalian harus tahu Makau itu negara yang free visa ya. Dan sebenarnya di sini tuh enak kalau kalian ngerti bahasa, dan khususnya kalau kalian bisa dapat teman baik ataupun partner ya dari sini, itu akan mempermudah kalian untuk tinggal di Makau dan bisa cari kerjaan guys di sini. Kasih bocoran aja ya. Oke, sekarang ini Fangua lokasinya ada di Korsitak ya, Porta Costa, deketnya sekolah Pucing. Itu di belakang itu ada supermarket 24 jam. Nah, di sini Fangua udah pegang paspor sama KTP Makau. Ini KTP Makau. Nah, di sini Fangua dulu sama ya seperti teman-teman yang ada di Indonesia. Dulunya Fangua nggak punya apa-apa, sering dihina. Tapi dari itu Fangua belajar loh, dari kata-kata yang ya kasar lah ibaratnya. Dulu Fangua sering ditikin ya, dihina maksudnya. Tapi aku malah bersyukur banget ya dengan orang yang menghina Fangua, karena itu motivasi tersendiri. Oke guys, kalian jangan putus asa ya. Yang lagi down dan ingin bangkit, ingin berjuang, ingin dapat gaji yang lebih tinggi, dan pastinya ya kalian ingin dapat partner ataupun temen yang dapat memotivasi kalian. Jangan khawatir, kalian akan bisa kok, seperti yang Fangua alamin. Makanya Fangua di sini mau share tentang sampai Fangua tuh nekat ke Makau. Oke? Nah, maaf ya tadi jadi curhat. Tapi ini memang diri aku ya. Kenapa sampai bisa di Makau dan kasih tahu kalian. Yang pertama, kalian harus nabung dulu ya untuk beli tiket PP. Nah, itu pasti kalian harus punya tiket PP. Kalau misalnya kalian dari Surabaya ataupun Jakarta, kalian beli aja tiket PP. Jadi dari Surabaya ke Makau, terus nanti pulangnya juga Makau ke Surabaya. Sama dengan Jakarta Makau, pulangnya juga Makau Jakarta. Dan kalian harus punya paspor 48 lembar atau enggak paspor. Tapi untuk lebih amannya ya guys, kalian tak saranin pakai paspor yang biasa aja, 48 lembar. Karena apa? Kalau kalian bisa bahasa kayak Cina, bahasa Mandarin, bahasa Hong Kong, ataupun bahasa Inggris, jika kalian pingin nyari kerja di sini, itu gampang banget guys. Apalagi kalau kalian punya partner, jauh lebih mudah, dan nasib kalian itu jauh lebih enak ya. Nah, yang untuk yang kedua ini ya, kalau kalian udah sampai Makau ya, dengan tiket PP kalian, dengan paspor kalian itu, kalian di sini nanti akan sampai di imigrasi. Dan di imigrasi itu nanti kalian, kalau misalnya kalian itu udah dinilai baik sama imigrasinya, pasti imigrasi ngasih visa 1 bulan, karena di sini free visa sama. Terus nanti kalian ditanya, biasanya ada yang nanya tuh petugas imigrasi, kalian mau kemana, terus tujuannya apa ke sini, biasanya kan kayak gitu doang ya.
kalian jawab aja I want to holiday. Kalau kalian bisa bahasa Cina di sini, ya kalian ngomong aja ngoyuan hai omun gitu aja. Kalau kalian nggak bisa bahasa sini, bahasa kanton di sini, bahasa Inggris nggak apa-apa guys. I want to holiday gitu aja, nanti dikasih visa 30 hari. Misal kalian kesini tanggal 1 Januari dan tiket kalian itu ada seminggu, kalian booking dari Indonesia seminggu, jadi kalian nanti dilihat dari tiket kalian loh guys. Nah tapi tetap dapat visa 1 bulan, dan itu pun kalau kalian mau buat kesempatan nyari kerja ataupun apa ya, itu terserah kalian. Yang jelas aku cuma nyaranin di sini tuh enak, nasib di sini tuh nasib-nasiban guys. Kalau nasib kalian bagus, kalian kalau mau nyari kerja pasti dapat partner yang tanpa harus bayar agency, karena di sini juga ada agency gitu yang bisa nyariin kerja gitu. Nah setelah kalian dapat tiket 1 bulan itu, kalian bisa ke pariwisatanya Makau ya. Pastinya pariwisatanya itu free, nggak bayar guys. Kalau kalian ingin ke apa, kayak ke gereja tua, galaksi, Venetian, City of Dream, ataupun kalian mau ke Macau, tempat kasino, cocok banget guys. Itu nggak bayar, free banget. Nah guys, di samping pariwisatanya free, di sini juga apa ya, transportasinya murah kalau bagi Vanggua ya. Nah di sini ya kalian, misalnya kalau kalian punya tabungan ataupun bawa uang, aku cruise-nya Mako aja ya yang aku bilang ya. Kalian misalnya bawa tiket PP, paspor, terus uang kalian itu cuman 5.000 Makau ya. Dalam arti itu 5.000 Makau itu kalau di Indonesiain cruise-nya aja 1.800 ya. Jadi 5.000 Makau kali 1.800 itu biasanya 9 juta. Di sini itu kalau kalian cuman bawa uang 9 juta, kalian bisa bahasa dan kalian punya partner di sini di Makau, itu akan membantu kalian guys. Kalian misalnya kamu bisa bahasa Inggris, terus kamu ada kenalan, misalnya kamu kenal Vanggua ataupun kamu kenal siapa yang ada di Makau gitu ya, yang kerja di company. Kalau kamu mau kerja di company dengan paspor kamu yang 48 lembar itu bisa, asalkan kamu bisa bahasa. Dan misal uang kamu 5.000 Makau ya, kamu bisa itu gunain untuk 1 bulan. Kalau kamu orangnya irit dan partner kamu membantu, itu bisa sekali nasib kamu baik dan kamu bisa kerja di sini dengan menggunakan paspor kamu. Nah terus misalnya kamu dapat partner yang kerjanya dia tuh di cleaning service ataupun di hotel, terus kamu direkomendasikan sama teman kamu itu, cuman kamu bermodal paspor aja guys, kamu bisa. Tapi kalau kamu di sini nggak punya partner ataupun temen yang bantu kamu bawa uang 5.000 maka itu nggak akan cukup, karena rata-rata di sini ya guys, kerja company itu ada agensinya. Kalau kamu ingin cari kerja di sini, company itu biasanya kalian saingannya soal duit guys. Nah kalau kalian ditawarin orang agent, ini misalnya ada kerjaan cleaning service gitu ya, gajinya 8.000 itu udah gede guys, atau enggak gajinya di atas 8.000, tapi standarnya di sini gaji company itu 6.800 ya guys. Nah di situ kalian disuruh bayar 2 kali biasanya kayak gitu. Tapi kalau kalian dapat partner yang kerjanya orang dalam, kalian free bisa cari kerja. Dan bagaimana soal kosan, kontrakan? Oke, Vanggua akan review ya. Ini aku jelasin di sini aja ya. Kalau kalian di sini bawa uang lebih dari 5.000, misalkan kalian bawa uang 10.000 Makau, itu sama dengan 18 juta ya. Itu masih kurang guys. Jadi setidaknya kalian bawa uang itu yang lebih dari 10.000 Makau buat jaga-jaga aja guys. Kalau kalian mau cari kerja di sini, yang pastinya bisa bahasa. Jadi kalian bisa bayar agency dan bikin CV di sini itu bisa.
Tapi hati-hati guys saat kalian nyari kerja itu. Ya apa ya namanya, nasib-nasiban kita kan nggak tahu. Karena ya di sini sebenarnya eh, apa ya, kalau kalian mau ke agensi nyari kerja, kalau ada polisi, kalau kalian ditanya kalian ngapain di sini, kalian bilang aja bermain ataupun apa gitu. Jangan sampai kalian bilang nyari kerja, karena itu bahaya banget guys. Kayak aku dari Indonesia itu bawa uang cuman aku sebenarnya nggak mau ngomong guys, cuman bawa uang pas-pasan. Katakanlah aku cuman bawa uang 10 juta ya, tiketku PP, aku cuman bermodalkan paspor ini. Tapi uh, ini apa ya, udah ada visa Jepangnya sih, ini ya Japan visa ya, ada di sini. Terus aku apa, dari Indonesia ke sini tanya sama petugas imigrasi, kamu mau ngapain di sini? Saya mau holiday, dapat visa 1 bulan. Dan di sini itu aku dapat partner, ya sebut saja namanya, ada seorang ibu-ibu ya, tapi dia dulu berpesan sama saya soal nama nggak usah dipublikasikan, cukup tahu aja. Nah di situ apa, aku ditolong sama ibu itu, dari kosanku aku gratis. Nah di sini kalau kos-kosan itu ada yang 800, 700, 600. Kalau sewa kamar itu ada 2000 Makau ya guys. Kalau kalian ingin ngitung ya, itu per kursnya itu kadang 1700 berapa gitu, tapi aku ngambilnya 1800 aja. Jadi kalau kalian dapat info ada kos-kosan di Makau 800, kalian ngitungnya uang Indonesia itu cukup pakai kurs Indonesia aja 1800. Nah di situ itu di Makau itu aku kan niatnya kan dulu jalan-jalan, kayak kayak traveling gitu ya. Terus ada seorang ibu-ibu nolong aku guys, apa, dia dia ngasih aku kayak kerjaan gitu ya, kerjaan di bidang kos-kosan. Kalau aku bisa masukin satu anak aku dikasih orang duit 200 Makau ya. Jadi waktu itu aku cuman bawa uang 10 juta. Terus aku main Facebook ya, aku cari anak siapa yang mau ngontrak. Kebetulan partnerku itu punya banyak rumah, jadi dari situ aku dapat pemasukan dan aku kerja di sini guys. Visa aku udah mau habis, jadi aku cari kerjaan guys. Ya alhamdulillah kerjaanku baik ya, dapat memotivasi aku sehingga aku bisa ngasih tahu kalian. Nah yang poin pentingnya itu apa ya, satu, kalian harus kalau datang ke Makau pelajarin dulu bahasanya kalau kalian niatnya cari kerja ya, ataupun kalau kalian main ya cuman modal tiket PP aja sama bawa duit yang cukup. Dan paspor kalian harus 48 lembar ya, kalau enggak paspor itu juga bisa yang untuk lebih mudahnya ya. Terus kalau soal tempat tinggal itu tergantung kalian mau milih kos-kosan yang murah dengan fasilitasnya yang apa adanya, apa kamar, bookingan kamar ataupun apa, itu terserah kalian, ataupun hotel tuh terserah kalian. Yang jelas aku cuma ngasih info kalau di Makau itu enak guys, nasib-nasiban. Jadi kalau kalian memang apa ya, kalau nggak punya uang, dulu kan temenku ada kan guys, yang dia nggak punya uang, cuman punya uang tuh 5 juta, sedangkan tiket PB nya aja 3 juta ya. Dia dulu dari Indo ya, cuman tiket PP nya tuh pas promo ya. Kebetulan di sini kenal Fang gua, terus anaknya itu kalau nggak salah 3 orang ya, backpacker. Terus dia kontak Fang gua ya, dia bilang, Fang kamu di mana? Aku di Makau. Terus aku jemput dah di bandara Taipa sana. Terus aku tanya, tujuan kalian kesini itu apa? Sebenarnya aku ingin nyari kerja. Yang satu anak bilang kayak gitu kan, 3 anak kan guys. Yang dua orang itu cuman holiday aja. Dan aku jelasin ke mereka, di sini tuh keadaannya seperti ini. Kalau kamu nyari kerja kamu harus siap duit. Dan mereka tuh nggak bawa uang yang cukup. Dan akhirnya ya namanya nasib baik ya, dia dapat kenalan orang dalam gitu ya yang kerja di cleaning service gitu. Nah yang tadinya dia down, nggak punya duit, nggak punya apa, mungkin karena doa, karena usaha, ya datang dari Indonesia,
terus cuman bawa modal tiket PP doang sama paspor 48 lembar itu, dan duitnya cuma 5 juta. Dan dia untungnya ada temen kenalan orang dalam yang cleaning service itu ditolong guys, ditolong, dan dia sekarang udah kerja di sini ya. Ya aku nggak mau sebut namanya aja ya, cukup tahu aja ya, cuman memotivasi kalian aja. Kalau kalian ingin nyari kerja di Macau itu nggak usah menggunakan agency guys, jangan percaya sama agency yang ada di Indonesia ya, yang mengatasnamakan kerjaan company harus bayar gini-gini gitu. Enggak, kalian lebih baik datang aja ke Macau dan kalian lebih detailnya tanya agency yang ada di Macau. Nah itu lebih jelas daripada kalian harus menanya-nanya di Indonesia, karena sebenarnya di sini tidak diperbolehkan kerja guys, cuman kalau nasib kita lagi beruntung aja kalian bisa direkomendasikan gitu. Jadi kalau kalian ingin ke Macau, kesini guys, kayak Fangua bermodal nekat cuman bawa duit 10 juta, tiket PP sama paspor, terus pokoknya yang penting satu, doa. Nah kayak gitu udah dapet. Nah di sini cerita aku ya guys, pengalaman aku yang ada di Macau kayak gitu. Nah sekarang kerjaan aku alhamdulillah baik, dan aku dapat motivasi untuk share ke kalian gimana sih keadaan aku di Macau. Nah keadaan aku di Macau ini seperti ini guys. Sebenarnya ya dari awal itu aku kerja keras, gimana caranya aku ngumpulin duit untuk membayar kos-kosan, dan aku untuk biaya makan dan biaya transportasi. Sedangkan duit aku pas-pasan, dan di sini temen aku pun sedikit, nggak banyak, kecuali temen aku bisnis partner. Karena rata-rata temen aku itu datangnya cuma butuhnya saja, utang, terus kayak apa ya, kalau ada duit mereka baru berteman, kalau nggak ada duit mereka nggak mau berteman. Jadinya aku milih untuk kerja yang partner gitu, sama partnerku itu sama ibu-ibu itu cuman nyariin anak kos saja. Di sini itu aku pertamanya kerja ya pembantu rumah tangga lah guys, dengan gaji yang standar. Tapi aku bersyukur karena apa ya, dari situ aku belajar, aku kuat dengan hinaan orang. Terus karena aku orangnya nurut, disuruh libur hari biasa aku nurut, dan gak mau main telepon, aku nurut banget guys. Terus karena itu bosku sayang sama aku, dari gajiku yang rendah, terus bosku perlahan lain naikin gaji aku guys. Naikin gaji aku itu kalau umpama tangga ya, dari tangga 1 menuju langsung tangga 5, terus menuju lagi langsung ke tangga atas gitu guys. Dan kerjaanku itu apa ya, bersyukur banget aku guys. Udah kerjanya kan normalnya di sini kan kalau pembantu rumah tangga kan 12 jam, sedangkan aku dulu tuh ya sama 12 jam. Tapi karena bosku sayang sama akunya nurut dan akunya mau belajar bahasa, jadi kerjaanku sekarang cuma 7 jam. 7 jam itu aku kerja dengan digaji yang tinggi guys, kayak gaji company gitu. Aku benar-benar bersyukur alhamdulillah. Dan kerjaan aku ya kadang ya belum sampai 7 jam, 5 jam itu aku udah selesai. Kadang aku 3 jam itu selesai, dan aku gunain tuh jalan-jalan. Dari situ aku belajar banyak. Bahkan ya orang yang menghina aku tuh pengen bertemu banget, aku tuh pengen ngucapin terima kasih sama mereka. Karena apa? Mereka udah menghina aku dengan mencaci maki aku, katanya aku ini orangnya bodoh, gak bisa bahasa, gak bisa kerja. Dari situ aku bangkit guys, aku tunjukin ke mereka aku bisa kerja, aku bisa bahasa, aku bisa cari uang kayak gitu. Dan aku pun nekat kesini dengan umurku yang masih belia, bayangin. Dan akhirnya aku di sini alhamdulillah kehidupanku cukup banget, karena aku orangnya sabar, terus nerimalah dari anak-anak yang lain. Aku liburnya bukan hari Minggu guys, sebenarnya aku pingin hari Minggu, tapi ya udahlah, aku terima aja libur hari biasa. Kerja pertama aku nggak boleh mainan HP ya, aku nurut aja, sangat-sangat nurut. Tapi karena aku
orangnya rajin kerja, akhirnya bos semakin sayang. Dan itu aku mulai dipercaya. Aku bukan membanggakan diri guys, aku bangkit kayak gini tuh gara-gara ya itu guys, dari gara-gara satu, yaitu motivasinya itu. Dan ada peran penting di balik orang yang menghina aku tuh ingin mengucapkan terima kasih, bahkan aku ingin bertemu mereka. Ya doain aja guys aku bisa bertemu sama mereka, dan aku nggak akan menyebut nama itu di sini karena apa, cukup tahu aja. Oke guys, pengalamanku di Makau di situ ya. Dan kalau kalian ingin ke Makau itu mudah banget caranya, karena di sini nanti kalau sampean ingin ke Makau dapat visa 1 bulan free. Dan kalau visa kalian itu habis, misalnya dari tanggal 1 sampai 30 itu habis, kalian dapat visa lagi guys. Dapat visa itu sekitar 20 hari extend visa. Dan kalau udah extend visa, kalian nggak kerja, kan harus pulang. Karena apa? Kalau kalian nggak pulang itu masuk daftar UV. Daftar UV itu kalau menurut aku daftar nggak baik, karena itu udah last visa. Jadi totalnya di sini itu kalau UV itu 10 hari. Jadi kalau digabungin jadi satu, kalian dapat visanya itu selama 2 bulan free. Nah itu yang kuat ya. Kalau kalian nggak kerja, banyak uang, mau liburan di sini bisa nggak apa-apa. Kalau kalian bawa uang yang pas-pasan, di sini itu harus cari kerja guys. Karena untuk biaya makan, biaya kontrakan, biaya transportasi di sini itu harus bayar. Cuman enaknya di sini pariwisatanya gratis. Nah, untuk kalian tetap selalu semangat ya. Ini cerita dari Fangwa. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian ya. Dan kalian bisa buka linknya Fangwa di Facebook ya. Tentang keseharian Fangwa itu gimana, ada di Facebook Fangwa di sini. Ya udah deh. Oke guys, terima kasih ya yang udah mau lihat Fangwa dan pengalaman Fangwa. Semoga rezeki kalian bisa bertambah panjang selalu. Oke, see you next time. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Bye bye. Dadah.